dengan bantal hingga meninggal dunia. Dan jasad Desi pun ditemukan oleh majikannya dengan kondisi telungkup, celana yang sedikit terbuka. Halo semuanya, selamat datang kembali di Deki YouTube and Story. Makasih banyak gue ucapin kepada kalian yang selalu klik video gue, yang selalu nonton video gue dan sampai sekarang. Yang baru bergabung juga gue ucapin makasih yang udah klik video gue. Jadi channel gue ini ngebahas beberapa tema atau topik ya. Itu mulai dari horror, misteri, serial killer atau pembunuhan, ya, fakta sejarah dan masih banyak lainnya. Dan masih banyak lainnya yang bakal memperkaya informasi kalian. Untuk di video kali ini gue tuh bakal ngebahas yang namanya beberapa kasus pembunuhan yang sempat terjadi di Indonesia yang juga cukup menggemparkan ya, dan itu perkenalannya melalui sosial media. Justru sosial media ini kalau kita nggak gunain dengan bijak, jadi semuanya bisa terjadi. Sama halnya dengan bahas ini, berikut adalah 5 kasus yang sempat terjadi di Indonesia yang berkenalan dengan sosial media. Ya, jadi untuk kasus yang pertama ini berasal dari kota Semarang yang berawal perkenalan melalui aplikasi Facebook, ya. Jadi seorang pramuniaga yang bernama Ferindia Anjani berkenalan dengan seorang pria yang berinisial KA, ya. Itu melalui aplikasi Facebook, dan keduanya sepakat ingin bertemu di salah satu hotel yang ada di kota Semarang. Setelah mereka bertemu, ternyata si KA ini mempunyai niat yang tidak baik, yaitu ingin menguasai harta korban dengan cara membunuh si Ferin dan ingin mengambil mobilnya si Ferin. Jasad Ferin kemudian dibakar pelaku di salah satu hutan jati daerah Semarang, itu di Hutan Jati Todanan, Jawa Tengah. Jasad si Ferin ini ditemukan terbakar hangus tepatnya di tanggal 1 Agustus 2018, dan setelah melakukan investigasi terhadap KA, ternyata terkuak lagi pengakuan dari si KA ini kalau dia telah melakukan pembunuhan juga sebelumnya, itu kepada seorang wanita juga, itu di tahun 2011 lalu. Seorang pelajar SMP bernama Johanna Febri dibunuh oleh pelaku yang berinisial AS. Setelah sebelumnya mereka sempat berkenalan selama 1 tahun melalui aplikasi yang sama, Facebook juga. Dan keduanya kemudian bertemu di kawasan Pamulang, Tangerang. Lalu kemudian pelaku membunuh Johanna dan merampas motornya Johanna. Dan jasad korban ditemukan di semak-semak dekat SPBU tidak jauh dari lokasi. Itu tepatnya di tanggal 11 Maret 2014. Dan tersangka berhasil ditangkap di rumahnya di daerah Pabuaran, di desa Pabuaran, Kota Bogor. Jessi Juitasari merupakan salah seorang pembantu rumah tangga yang dibunuh oleh kenalannya yang bernama Asep, yang berkenalan melalui aplikasi Facebook juga, tepatnya di tahun 2 September 2012 lalu. Jadi si Asep Kamaludin ini alias Indra diajak si Desi ke rumah majikannya di daerah Bekasi, Pondok Gede Bekasi. Dan setelah sampai di rumah majikannya pun, si Indra ini mengajak untuk berhubungan badan, namun ditolak oleh Desi. Karena ditolak oleh Desi, jadi si Indra ini membekap mulut dan hidungnya si Desi dengan bantal hingga meninggal dunia. Dan jasad Desi pun ditemukan oleh majikannya dengan kondisi telungkup, celana yang sedikit terbuka. Gadis asal Pemalang bernama Desi Ekasari ditemukan tewas dengan kondisi setengah telanjang. Dan jasad korban ditemukan di kawasan Pantai Indah Kapuk pada Maret lalu. Dikatakan Desi dibunuh oleh kenalannya bernama Aldo yang berkenalan melalui aplikasi Facebook. Korban diminta ketemu oleh pelaku di Jakarta pada hari Minggu 2 Maret 2014. Sampainya di Jakarta di Pantai Indah Kapuk, korban diajak bersetubuh oleh pelaku. Namun korban menolak, namun pelaku tetap melakukan aksi bejatnya dengan cara membunuh pelaku, yaitu dengan cara mencekik dan menyetubuhi korban. Dan akhirnya pun pelaku berhasil ditangkap di daerah Cengkareng.
Dufi yaitu dari Instagram. Jadi bukan dari Facebook lagi. Keempat-empatnya tadi dari Facebook semua. Hati-hati kalian ya, buat kalian semua yang berkenalan lewat aplikasi apapun itu, bukan cuma Facebook aja. Karena kasus yang terbaru itu sebenarnya aplikasi Tinder, chatting juga dari aplikasi kenalan juga. Tapi kalau gue ceritain sekarang kasus itu kayaknya gue kurang berempati kepada keluarga korban. Dufi pasti tidak menyangka bahwa perkenalannya dengan Nur Hadi dan Sari melalui aplikasi Instagram ini bakal merenggut nyawanya dia. Jadi suami istri ini berusaha menjebak Dufi bertujuan karena ingin menguasai atau merampas beberapa harta berharga milik Dufi. Jadi kepada polisi, Nur Hadi mengaku kalau dia berkenalan dengan Dufi ini melalui aplikasi Instagram, sempat berbincang-bincang beberapa lama di Instagram, dan pada akhirnya pun si Dufi sempat berkunjung ke rumahnya Dufi yang ada di kawasan Bogor. Jadi tidak diketahui dalam rangka apa sebenarnya Dufi dan Nur Hadi ini berkomunikasi. Tetapi menurut pengakuan oleh Nur Hadi, sebelumnya si Dufi ini sempat berkenalan dengan istrinya si Nur Hadi itu dengan Sari melalui Instagram terlebih awal ya, terlebih dahulu si Dufi berkenalan dengan si Sari. Tepatnya pada Kamis malam hari, si Dufi menelpon Sari, istri dari Nur Hadi, mengatakan kalau dia bakal datang di hari Jumat pagi ke rumahnya si Sari. Dan tidak diketahui juga nih tujuannya apa sebenarnya si Dufi ini teleponan dengan istri orang ya. Sebenarnya tujuannya tidak apa, nggak jelas juga kenapa dia teleponan oleh Sari kalau dia bakal datang juga di hari Jumat pagi ke rumah mereka yang ada di Bogor. Nah, karena mereka berdua ini sama-sama komunikasi dengan Dufi, nah, mereka berdua ini berencana untuk mencelakakan Dufi ini dengan tujuan mereka tuh bakal menguasai hartanya juga nih. Karena suami istri ini sedang terlilit oleh hutang. Untuk menghilangkan jejak juga, suami istri ini akhirnya membuang jasad si Dufi ini ke daerah Kelapa Nunggal untuk menghilangkan jejak pembunuhannya mereka. Dan tubuhnya dimasukkan dalam tong sampah plastik dan ditemukan itu baru hari Minggu, tepatnya di tanggal 18 November. Dan saat ditangkap polisi pun, Nur Hadi mengaku kalau mobil si Dufi ini sudah dijual. Dan polisi pun melakukan pencarian kepada mobilnya Nur Hadi. Dan pada akhirnya pun polisi juga menemukan fakta baru. Jadi mereka pun gak berdua aja. Ternyata masih ada 2 pelaku lain, yaitu masih dilakukan pencarian hingga saat ini. Jadi ini merupakan pelajaran juga buat kita semua. Kalau lebih berhati-hati lagi aja kalau berkenalan itu, buat warning aja buat diri gue sendiri dan kepada teman-teman juga. Semua kita ambil pelajarannya aja dari beberapa kasus ini. Semoga kita jangan terulang lagi kejadian sama yang seperti sekarang ini. Oke semuanya, terima kasih yang udah nonton video gue sampai dengan sekarang. Semoga kita bisa sedikit mengambil pelajaran dari cerita-cerita yang gue ceritain tadi, beberapa cerita yang gue ceritain tadi. Dan terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video gue, yang udah klik video gue sampai sekarang. Jangan lupa untuk kalian subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian biar terus berkembang. Dan gue ucapin makasih lagi buat kalian semua. Bye!